Budak Bayangan bab 821 Pilar pelanggaran. Sekarang Sunni tahu jenis dukungan logistik dan pertempuran apa yang dapat dinikmati kelompoknya. Berkat dia, Kim yang bangkit. Dan badak lapis baja berat, dia memiliki pemahaman tentatif tentang arah mana yang harus dia ikuti. Dalam beberapa jam berikutnya, dia dengan hati-hati mempelajari ratusan berkas, perlahan mempersempit daftar kandidat potensial. Pada saat malam hampir berakhir, dia kurang lebih siap untuk membuat pilihan terakhir. Tentu saja, idealnya, Sunni lebih suka bertemu dengan para rekrutan secara langsung dan menantang mereka untuk mengenal karakter, gaya, dan batasan mereka dengan lebih baik. Tapi dalam situasi saat ini, bisa mempelajari file personel mereka sudah cukup bagus. Dia telah memilih beberapa sifat penting yang harus dimiliki sebagian besar, atau lebih baik lagi, oleh masing-masing kandidat. Pertama-tama, Sunni memutuskan untuk mendukung keberlanjutan dan kehadiran medan perang yang bertahan lama daripada kekuatan murni dan potensi kerusakan yang meledak. Tentu saja, banyak tentara elit pemerintah yang memiliki kemampuan aspek luar biasa yang dapat memberikan hasil yang benar-benar menakutkan dalam rentang waktu singkat. Namun, kebangkitan ini juga membakar esensi dengan kecepatan yang menakutkan. Kampanye Antartika berjanji untuk menjadi maraton. Atau lebih tepatnya, maraton ditumpuk di atas maraton, ditumpuk di atas maraton, ditumpuk di atas maraton. Umur panjang adalah raja. Dia lebih suka bertarung berdampingan dengan orang-orang yang dapat mempertahankan kondisi pertempuran puncak mereka untuk waktu yang lama. Bahkan jika performa pertempuran langsung mereka tidak begitu mengesankan. Kedua, dia dengan sengaja lebih memperhatikan para pejuang yang menerapkan kemahiran, perhitungan, dan kelicikan yang lebih tinggi dari biasanya dalam pendekatan mereka untuk bertempur. Tidak hanya orang-orang seperti itu lebih baik dalam menghemat energi mereka, tetapi mereka juga sangat cocok dengan kecenderungannya sendiri. Selain itu, pejuang seperti ini terikat untuk memanfaatkan kemampuan Kim yang bangkit dengan lebih baik untuk mengenali kerentanan musuh. Ciri ketiga dan terakhir yang dia cari adalah ketabahan mental. Tidak ada elit pemerintah yang bungkuk dalam hal tekad dan ketangguhan, tetapi beberapa menonjol di antara yang lainnya. Sebagian besar dari mereka adalah mereka yang bangkit yang telah mengalami kekalahan telak, namun mampu bangkit dan tumbuh lebih kuat karenanya. Sunni kurang lebih yakin bahwa dia telah menanggung lebih banyak siksaan dan keputusasaan daripada Kapten Ascended lainnya dari First Irregular Company. Karena itu, dia memiliki gagasan yang lebih baik tentang betapa kejam dan menghukumnya kampanye panjang di kuadran selatan nantinya. Jadi, bahkan jika itu berarti memilih seseorang dengan kekuatan atau bakat yang lebih kecil, dia bertekad untuk memilih elit kebangkitan yang paling gigih dan ulet. Pada akhirnya, 6 berkas tetap diproyeksikan di dinding kamar kecilnya. Kim yang terbangun adalah pilihan pertamanya. Wanita muda ini adalah landasan kelompok karena aspeknya yang berharga, yang memungkinkannya untuk mengungkapkan kelemahan musuh dan berbagi persepsi visual di antara dirinya dan sekutunya. Selain itu, dia adalah seorang teknisi bersertifikat yang dapat menjaga pengangkut personel lapis baja kohort dan melakukan perbaikan lapangan jika perlu. Pilihan keduanya adalah seorang pria karismatik berusia akhir 20-an. Awaken Bele memiliki sosok ramping, tubuh atletis, dan rambut pirang. Ekspresinya pada potret yang dilampirkan pada berkas itu santai dan sedikit riang. Bele adalah pendekar pedang berbakat yang unggul dalam serangan dan ketangkasan. Aspeknya membuatnya sangat mematikan. Pendekar pedang muda itu mampu mengubah tubuhnya menjadi tidak berwujud dan menembus materi padat.
Meskipun dia tidak bisa mempertahankan keadaan ini untuk waktu yang lama, bahkan sedetik saja sudah cukup untuk menghindari serangan musuh jika digunakan pada saat yang tepat. Kemampuan keduanya memungkinkan dia memasukkan senjatanya dengan ketajaman yang tidak wajar dan menembus sebagian besar rintangan. Meskipun kedua kemampuan melahap esensi jiwa dengan kecepatan yang mengerikan, Awakened Bele sangat mahir dalam menggunakannya secara tepat dan singkat. Dia hanya membutuhkan sepersekian detik untuk menghindari serangan atau memberikan pukulan mematikan, jadi perlu mempertahankannya lebih dari itu. Hasilnya, dia bisa bertahan lebih lama di medan perang daripada yang digambarkan oleh aspeknya. Bele akan menjadi salah satu dari dua pilar garda depan jarak dekat Sunni. Pilar kedua adalah seorang pria bernama Don. Melihat potretnya, Sunni hanya bisa meringis. Tidak, ini hanya konyol. Don yang terbangun adalah seorang pria raksasa. Dia dengan mudah lebih tinggi dari Evie, dan memiliki otot yang kuat untuk boot. Hanya dengan sekali melihatnya akan membuat kebanyakan orang merasa kecil dan lemah. Satu-satunya penghiburan yang dapat ditemukan Sunni adalah pembangkit tenaga listrik ini akan berjuang di sisinya. Senjata pilihan Don adalah palu. Dan bukan palu perang tradisional, yang meskipun biasanya digambarkan di media populer, sebenarnya merupakan senjata yang relatif ringan dan elegan. Tidak, Don yang bangkit lebih suka bertarung dengan sesuatu yang hanya bisa digambarkan sebagai versi palu godam yang terpesona. Alat penghancur dua tangan yang berat ini mampu menghancurkan daging, tulang, batu, dan baja dengan sama mudahnya. Semua itu akan membuat orang berpikir bahwa pria itu adalah petarung yang lugas dan berpikiran tunggal dengan kecenderungan untuk memecahkan masalah melalui kekerasan. Tetapi itu tidak mungkin jauh dari kebenaran. Sebaliknya, pria itu memiliki sikap yang serius, tenang, dan mata yang sangat cerdas. Aspeknya dapat dijelaskan dalam 3 kata, dorong dan tarik. Don yang terbangun mampu memanipulasi gravitasi, atau setidaknya sesuatu yang menyerupai gravitasi, untuk memperkuat serangannya dengan beban yang menghancurkan dan membuat musuh-musuhnya kehilangan keseimbangan. Dengan menggabungkan kedua efek ini dengan cara yang tepat dan diperhitungkan, dia dapat memanfaatkan keduanya untuk meningkatkan potensi serangannya. Tidak peduli seberapa kuat dan tahan tubuh Don, tidak ada yang bisa mengayunkan senjata beratnya terlalu lama. Itulah mengapa dia lebih memilih untuk menghemat staminanya dan membunuh musuh dengan satu serangan yang menghancurkan, disengaja, tepat waktu, dan licik. Singkatnya, terlepas dari ukurannya yang menggelikan, Don yang bangkit adalah pria yang mengejar hati Sunni sendiri. Bersama-sama, Bele dan Don akan menjadi inti dari formasi pertempuran kelompok itu. Namun, ada orang lain yang ingin ditambahkan Sunni ke garda depan jarak dekat. Budak Bayangan Bab 822 Kelompok Bayangan. Anggota ketiga dari garda depan jarak dekat, mungkin, adalah orang terpenting kedua dalam kelompok itu, setelah Sunni sendiri, tentu saja. Dia sangat menderita karena pilihan itu, tetapi akhirnya memilih seorang pria tampan dan sopan bernama Quentin. Quentin yang terbangun lebih suka mengenakan baju besi full plate dan memegang pedang dan perisai. Tidak seperti Bele dan Don, dia tidak akan berperan sebagai pembangkit tenaga ofensif. Dia akan menjadi benteng pertahanan barisan depan jarak dekat. Yang tidak berarti bahwa dia bukanlah petarung yang mematikan, tentu saja. Aspek Quentin berpusat pada restorasi dan korosi. Dalam pertempuran, dia dapat terus memperbaiki perisai dan armornya tidak peduli kerusakan apa yang mereka terima. Ada batasan untuk kemampuan ini, tentu saja,
tetapi selama kenangannya tidak langsung dihancurkan, mereka pada akhirnya akan mendapatkan kembali bentuk aslinya. Dia juga mampu menerapkan sifat korosif pada senjatanya. Korosinya tidak terlalu kuat, tetapi selama serangannya cukup mendarat, musuh pasti akan menyerah di bawah beban pembusukan yang menumpuk. Ini adalah kemampuan yang lambat, tetapi berbahaya dan berdampak. Namun, itu yang pertama membuat Quentin yang bangkit begitu berharga. Itu karena dia tidak terbatas hanya memulihkan kenangan. Pemulihan Quentin hampir universal dan dapat memperbaiki berbagai hal, termasuk daging manusia. Dia adalah seorang penyembuh. Tentu saja, sejauh spesialis langka ini pergi, dia bukan yang paling kuat. Kemampuannya relatif lambat dan terbatas. Quentin bahkan tidak bisa berharap untuk bersaing dengan seseorang seperti Nevis atau Elias dalam hal kecepatan dan efisiensi, dan bahkan di antara tabib lain yang berkasnya tersedia untuk Sunny. Kekuatan pemulihannya tidak menonjol. Namun setelah lama memikirkannya, Sunny tetap memutuskan untuk pergi bersama Quentin. Dia tidak ingin mempekerjakan penyembuh yang lebih kuat jika itu berarti penyembuh tidak akan mampu membela diri dalam pertarungan sengit. Meskipun pilihan terakhirnya agak biasa-biasa saja dalam hal penyembuhan luka, pria kesatria itu adalah petarung yang lebih berpengetahuan luas dan serba bisa. Sunny terinspirasi untuk membuat pilihan itu oleh ingatannya tentang Sim, penyembuh penjaga api yang akhirnya mewarisi kepemimpinan atas kelompok pribadi Casey. Meskipun dia tidak memiliki aspek tempur, Sim selalu bertarung di garis depan dan mendukung teman-temannya dengan pedangnya, perisainya, dan kehadirannya yang mantap. Plus, Quentin juga seorang petugas medis tempur terlatih yang memiliki pengetahuan mendalam tentang pengobatan modern. Dia bahkan dapat menggunakan kemampuannya untuk membantu memperbaiki badak jika Kim tidak dapat melakukannya dengan cara biasa. Secara keseluruhan, Sunny senang dengan keputusannya. Dengan 4 anggota kelompok yang sudah dipilih, hanya tersisa 2 tempat. Mengetahui bahwa dia harus memperkuat kemampuan prajuritnya untuk menyerang musuh dari jarak jauh dan melawan kekejian terbang, Sunny menghabiskan banyak waktu mencari spesialis jarak jauh yang cocok. Pada akhirnya, perhatiannya tertuju pada berkas seorang wanita bernama Samara. Samara yang terbangun tinggi, cantik, dan menyendiri. Namun, dia memiliki aspek yang sangat menarik. Samara mampu menanamkan objek material dengan esensi jiwa, serta mengubah energi jiwa menjadi energi kinetik atau panas. Artinya adalah dia bisa mengubah esensi jiwa menjadi bahan peledak bermuatan. Dalam arti tertentu, Samara yang bangkit adalah kebalikan dari Master Jet, sementara Soul Reaper mampu menangani kerusakan jiwa dengan senjata fisik. Dia dapat menangani kerusakan fisik dengan esensi jiwa. Dia juga sangat inventif dalam penerapan aspeknya. Samara mungkin satu-satunya yang diketahui Sunny yang bangkit yang secara aktif menggunakan senjata api modern. Dengan memasukkan amunisinya dengan esensi bermuatan, dia secara efektif membuatnya analog dengan senjata ajaib. Makhluk mimpi buruk dengan peringkat yang lebih tinggi kurang lebih kebal terhadap persenjataan duniawi, tetapi rentan terhadap kenangan dan bahkan serangan Awaken yang tidak bersenjata. Namun, di tangan Samara, senjata apapun berubah menjadi senjata yang bangkit. Kemampuan yang luar biasa. Sebagai bonus tambahan, dia juga seorang insinyur dan teknisi spelltech yang mumpuni. Karena APC yang akan digunakan kohort penuh dengan teknologi mantra canggih, itu akan berguna. Anggota terakhir dari kohort yang dipilih Sunny bernama Awaken Lustre. Menatap dokumen pria itu, Sunny hanya bisa menyipitkan matanya. Nama yang aneh.
Dia menggelengkan kepalanya, lalu menghela nafas. Yah, mungkin ibunya juga punya jiwa puitis. Pria muda itu bukan petarung yang sangat terkenal, itu relatif. Tentu saja, karena semua prajurit elit pemerintah adalah petarung yang solid. Bakat dan kegunaannya terutama terletak pada aspek uniknya. Meskipun Sunny tidak ingin merekrut lebih banyak spesialis utilitas, dia mau tidak mau mengubah pendiriannya setelah membaca kemampuan Luster muda. Orang ini tidak lain adalah penyembuh jiwa. Atau baterai esensi, dalam istilah yang lebih kasar. Kemampuan pertamanya memungkinkan dia untuk meningkatkan tingkat generasi esensi jiwa, baik miliknya sendiri maupun sekutunya. Kemampuan keduanya memungkinkan dia untuk mentransfer esensinya kepada orang lain. Sunny bahkan tidak perlu berpikir untuk mengetahui betapa pentingnya aspek seperti itu dalam beberapa bulan mendatang. Tentu saja, dengan memilih Luster, dia akan mengorbankan kesempatan untuk merekrut pembangkit tenaga tempur lain. Tetapi pertukaran itu sepadan, menurut pendapatnya. Dalam keadaan lain, Sunny akan enggan membuat keputusan ini, tetapi kemampuan Lustre bersinergi terlalu baik dengan Samara yang bangkit. Belum lagi berfungsi sebagai pengganda kekuatan untuk setiap anggota kelompok lainnya. Selain itu, pemuda itu rupanya adalah seorang pilot es. Dengan dia mengendalikan badak, Sunny tidak perlu khawatir APC akan jatuh dari tebing atau terjebak dalam lumpur. Atau diubah menjadi pancake paduan oleh Titan acak yang kebetulan lewat. Jadi, pilihannya jelas. Luster yang bangkit akan menjadi anggota terakhir dari kelompoknya. Sunny bergerak sedikit dan melihat ke-6 dokumen itu untuk terakhir kalinya. Kim, Bele, Don, Quentin, Samara, Luster. Ke-6 orang ini akan menjadi prajuritnya. Dia berlama-lama sejenak, lalu menghela nafas kecil dan menandai berkas itu dengan kode identifikasi pribadinya. Segera, birokrasi tentara evakuasi pertama akan menyetujui permintaan perekrutan. Dan kemudian, dia akhirnya akan menghadapi bawahan barunya secara langsung. Budak bayangan bab 823-6 bangkit. Kilau yang terbangun sedang dalam suasana hati yang aneh. Di satu sisi, kehidupan dan karirnya berjalan lebih baik dari sebelumnya. Tidak hanya berhasil menjadi anggota pasukan khusus. Dia juga mendapat kesempatan untuk berpartisipasi dalam operasi paling seru dalam beberapa dekade terakhir. Status, pangkat kewarganegaraan, dan bahkan gajinya sekarang lebih tinggi dari yang dia harapkan. Sulit membayangkan bahwa orang seperti dia berhasil mendaki sejauh ini tanpa menjadi warisan atau bahkan memiliki aspek tempur. Itu pasti lebih baik daripada bekerja di fasilitas penelitian mantra yang membosankan, yang telah dia pertimbangkan sebelum bergabung dengan tentara pemerintah. Plus, dia dikelilingi oleh banyak gadis cantik setiap hari. Ada ribuan dari mereka di benteng pelabuhan, dan bahkan lebih banyak lagi di perkemahan yang lebih besar di luar. Dengan seragamnya yang gagah, reputasi elit yang gagah berani, dan kepribadian yang tak tertahankan, banyak dari mereka memberikan perhatian khusus pada Luster. Secara keseluruhan, semuanya luar biasa. Titik. Di sisi lain, dunia sepertinya akan hancur berantakan. Operasi yang mengasyikkan yang sangat dia sukai bisa menjadi yang terakhir baginya. Sungguh menyedihkan. Duduk di atas panel rusak dari bangunan cetakan yang telah dibuang, Luster mengamati aktivitas kawanan di kam di bawah dan menyeruput kopinya. Itu hal lain. Begitu mereka dikirim ke kuadran selatan, barang mewah seperti kopi mungkin akan langka. Dia harus kembali ke pengganti sintetis, atau lebih buruk lagi, minum sesuatu yang menjijikkan seperti teh. Menyeramkan. Lustre meringis,
lalu melirik wanita muda berwajah polos yang duduk di sebelahnya. Bagaimana menurutmu, Kimi? Apakah kita akan menerima tugas kita hari ini? Bangun Kim ragu-ragu sebentar, lalu berkata dengan nada canggung, Aku tidak tahu. Lustre menggelengkan kepalanya. Kimi adalah orang paling aneh yang pernah dia temui. Gadis pemalu ini adalah satu-satunya kebangkitan yang dia kenal. Yang entah bagaimana berhasil untuk tidak terlihat seksi. Sejauh yang dia ketahui, itu adalah pencapaian yang aneh. Setiap kebangkitan terasa panas. Itu hanya pengetahuan umum. Semuanya kecuali Kimi. Dia seorang diri menghancurkan seluruh pandangan dunia Lustre. Dia hanya tidak tahu apa yang membuat fakta itu. Belle, yang bertengger di panel cetakan yang sama, memandang mereka dan tersenyum. Kurasa kita akan melakukannya. Lustre merasakan gejolak kegembiraan. Apakah kamu tahu sesuatu? Pemberani pirang mencondongkan tubuh ke depan. Lalu berkata dengan nada berbisik, aku mendengar dari temanku di bagian logistik bahwa Soul Reaper menyelesaikan struktur komando unitnya kemarin. Itu artinya mereka akan mulai merekrut hari ini. Setelah itu selesai, unit elit lainnya akan bebas memilih kita semua. Tentu saja, Lustre menyeringai, terdiam sebentar, lalu menghela nafas dengan sedih. Aku tahu peluangnya tipis, tapi bukankah bagus untuk dipilih oleh unit Soul Reaper? Bayangkan saja, Ascended Jet, dia sangat Sebelum dia sempat menyelesaikan kalimatnya, komunikator mereka tiba-tiba menerima pemberitahuan. Bagian yang aneh adalah ketiganya menyala secara bersamaan. Kimi adalah orang pertama yang membaca pesan itu. Matanya melebar. Melihat reaksinya, Lustre merasa hatinya tenggelam. Kimi, ada apa? Dia berlama-lama sejenak, dan kemudian menunjukkan padanya layar. Pertama, First Irregular Company, kami telah ditugaskan ke unit Soul Reaper. Itu sebenarnya dia, Lustre, Kimi. Dan Belle meninggalkan tempat pengamatan mereka dan menuju fasilitas pelatihan tempat mereka diperintahkan untuk berkumpul pada akhir jam. Mereka adalah trio yang aneh. Tentu, masing-masing dianggap elit, tetapi dalam keadaan biasa, spesialis pertempuran seperti Belle tidak akan menemani dua operator pendukung yang lebih muda. Kecuali jika mereka adalah anggota kelompoknya, tentu saja, yang bukan Lustre maupun Kimi. Kampanye Antartika, bagaimanapun, telah mengubah banyak hal. Sementara pergerakan pasukan di dunia terjadi dalam skala besar, sesuatu yang serupa, tetapi kurang terlihat, saat ini sedang terjadi di alam mimpi. The Awaken yang ditugaskan ke pasukan evakuasi pertama dengan tergesa-gesa pindah ke benteng yang lebih besar dan lebih terlindungi. Sehingga serangan tiba-tiba makhluk mimpi buruk tidak dapat mengganggu penempatan mereka di Antartika. Novel USB, beberapa pergi ke benteng pemerintah. Sementara beberapa pergi ke benteng legasi yang tak tertembus seperti Bastion atau Ravenheart. Di seluruh alam mimpi, ribuan orang yang bangkit berpartisipasi dalam eksodus yang tenang ini. Lustre, Kimi, dan Belle kebetulan tinggal di area umum yang sama di alam impian. The Awaken yang melayani pemerintah bersatu untuk menantang hutan belantara dan mencapai Bastion, membentuk karavan besar yang hanya bertambah besar saat melewati berbagai benteng. Akhirnya, beberapa ratus orang yang terbangun semuanya melakukan perjalanan bersama sementara tubuh fisik mereka dipindahkan ke berbagai pelabuhan, dikunci di dalam pot tidur. Itu adalah hal yang aneh. Lustre telah tertidur di satu tempat, tetapi terbangun ribuan kilometer di selatannya. Bagaimanapun juga, dalam waktu sebulan yang dibutuhkannya untuk mencapai Bastion dengan berjalan kaki,
dia dan dua spesialis elit lainnya yang bepergian dengan karavan menjadi agak dekat. Mereka tidak benar-benar berteman, tapi setidaknya saling mengenal. Itu tidak bisa dikatakan tentang tiga kebangkitan lainnya yang mereka temui setelah mencapai gedung cetakan yang diperkuat. Wajah Lustre menjadi sedikit redup ketika dia menyadari bahwa mereka berdua adalah pria. Namun yang ketiga, wow, si rambut merah yang tinggi dan cantik itu benar-benar bom. Tentu, dia tampak tidak bisa didekati dan lebih tua darinya selama 1 dekade. Tapi itu hanya menambah pesonanya. Belle dengan ringan menepuk bahu pemuda itu. Keluarkan kepalamu dari selokan, bodoh. Lustre berkedip beberapa kali, lalu menatap pendekar pedang itu dengan senyum malu-malu. Oh maaf. Kimi melirik mereka berdua dengan bingung dan berkata pelan, Sepertinya aku mengenalnya. Itu adalah Samara yang bangkit. Ketika aku dilatih untuk menerima sertifikat teknisi, dia mengajarkan kelas pengenalan spelltech kepada kami. Dia menggeliat sedikit, lalu mendekati wanita jangkung itu dan memaksakan senyum kecil. Instruktur Samara, aku senang bertemu denganmu lagi. Si cantik menyendiri melirik wanita muda yang lemah lembut dan mengangguk. Kamu bisa memanggilku Sam. Kita adalah rekan kerja sekarang. Kimi membeku sesaat. Ya, aku mau, Instruktur Samara. Maksudku, Instruktur Sam. Dia tersipu sedikit, dan kemudian memberi isyarat pada kedua temannya. Ini adalah Awaken Belle dan Awaken Lustre. Kami pergi ke bastion bersama. Samara menatap kedua pria itu, lalu berkata dengan nada tanpa emosi, ini Quentin yang bangkit dan Don yang bangkit. Kami baru saja bertemu. Keenam elit saling belajar selama beberapa waktu. Akhirnya, Belle menggaruk bagian belakang kepalanya dan bertanya, apakah ada yang tahu siapa komandan kita? Budak Bayangan bab 824 Guru Misterius. Tidak ada yang yakin siapa Ascendet yang bertanggung jawab atas kelompok baru mereka. Namun demikian, setelah berkenalan sebentar, keenam kebangkitan tidak bisa tidak bertanya-tanya. Quentin, pendekar tampan dengan sikap gagah, tampak sedang berpikir. Tuan Sunles, saya rasa saya belum pernah mendengar tentang dia. Tidak ada Ascendet dari nama itu di antara mereka yang telah lama bekerja di pemerintahan, yang saya yakini. Dia berlama-lama sejenak, dan menambahkan dengan sedikit keengganan, tapi aku memang mendengar beberapa desas-desus. Lustre menatapnya dengan senyum cerah. Ayo, kalau begitu, jangan biarkan kami menggantung. Quentin menghela napas, jelas tidak nyaman berpartisipasi dalam sesuatu yang bisa disebut gosip. Namun, akhirnya, keingintahuannya mengalahkan kesopanan, tidak banyak. Aku baru saja mendengar bahwa Master Jet dengan sengaja menunda formasi First Irregular Company untuk memberikan waktu yang cukup bagi pria ini untuk datang. Dan bahwa dia secara pribadi merekrutnya. Lustre berkedip beberapa kali. Jika Soul Reaper berusaha keras untuk memastikan bahwa pria itu bergabung dengan unitnya, maka dia pastilah monster. Belle membenarkan kecurigaannya, aku benar-benar mendengar bahwa Ascendet Sunles adalah monster sungguhan. Iblis petarung dengan garis liar dan haus darah. Rupanya, dia membunuh 400 kekejian yang bangkit. Sebagai sleeper, beberapa bahkan mengatakan bahwa dia memburu iblis kejatuhan kuno sebelum kebangkitan. Keheningan yang aneh menetap di gimnasium pelatihan. Lustre mencemooh. Ya, benar. Itu tidak mungkin. Samara, yang sebelumnya lebih banyak diam, tiba-tiba berbicara, informasi saya berbeda. Dari apa yang saya telah diberitahu, dia adalah seorang penjelajah terkemuka dan peneliti akademis.
Karya-karyanya yang diterbitkan seharusnya tersedia di database pemerintah. Itu adalah laporan eksplorasi yang sangat ekstensif tentang daerah berbahaya di alam impian dan makhluk mimpi buruk yang menghuni mereka. Itu terdengar lebih bisa dipercaya. Penjelajah alam impian mungkin bukan petarung paling terkenal, tetapi mereka harus mampu bertahan di bentangan liarnya. Masuk akal jika Soul Reaper ingin merekrut seorang akademisi yang berpengetahuan luas, karena kapten lain dari First Irregular Company sudah menutupi kecakapan tempur dalam skop. Vandal, Mustang, Queen, Knight, dan Pride adalah legenda di antara prajurit pemerintah. Kemasyhuran mereka hanya memucat jika dibandingkan dengan Soul Reaper yang ditakuti itu sendiri. Kimi tiba-tiba bergerak dan berkata dengan suara terbata-bata, Aku mendengar bahwa dia benar-benar gila. Beberapa mengatakan bahwa dia benar-benar berasal dari Forgotten Shore, di mana dia tinggal sendirian di kota gelap untuk waktu yang lama. Mereka bahkan mengatakan bahwa klan Changing Star of the Immortal Flame pernah mengatakan bahwa dia adalah satu-satunya orang yang dia takut lawan. Maksudku, itu konyol, tentu saja. Suaranya berangsur-angsur menjadi lebih pelan dan kemudian menghilang. Setelah jeda singkat dan agak canggung, pria raksasa, Don, berbicara dengan nada mantap, itu semua hanya rumor. Aku hanya tahu bahwa Ascended Sunless relatif muda. Namun, kita tidak perlu menebak. Ada banyak hal yang bisa kita asumsikan hanya dari siapa yang dia pilih sebagai anggota kelompoknya. Lustre menjulurkan lehernya dan menatap orang kuat yang mengintimidasi itu. Ya, seperti apa? Don mengangkat bahu. Yah, untuk satu, komposisi kami cukup jitu. Kami memiliki 2 petarung ofensif, penyembuh, spesialis jarak jauh, dan 2 spesialis pendukung. Kelompok ini tampaknya lengkap, tetapi kekurangan sarana untuk memenuhi beberapa peran kunci. Kami tidak memiliki pengintai yang andal, dan pertahanan kami relatif di bawah standar. Dia berhenti sejenak, lalu menambahkan, itu menunjukkan bahwa Ascended Sunless adalah spesialis utilitas dengan kemampuan kepanduan. Alternatifnya, dia mungkin seorang pejuang yang berorientasi pada pertahanan atau hanya percaya pada doktrin militer yang berpusat pada serangan. Dia mungkin juga memiliki eko yang kuat yang dapat berfungsi sebagai pertahanan. Benteng. Don berpikir sejenak. Yang sangat menarik bagi saya adalah dia sengaja memilih kebangkitan dengan ketahanan mental yang lebih tinggi dari biasanya. Dia juga mengabaikan efisiensi pertempuran langsung demi aspek yang memiliki umur panjang yang cukup. Kehadiran Lustre yang bangkit hanya menegaskan fakta bahwa komandan kami menempatkan banyak nilai dalam keberlanjutan. Semua itu memberitahu saya bahwa dia memiliki pandangan yang sangat dewasa dalam pertempuran yang bertentangan langsung dengan usianya yang masih muda. Novelwsb.com Lustre mengikuti. Terkejut bahwa dia sendiri tidak sampai pada kesimpulan ini. Pria besar itu jahat, pintar. Dia berdeham, lalu berkata, "Ya, dia adalah seorang master." Semua orang mengatakan bahwa Second Nigma adalah pengubah permainan. Siapa yang tahu omong kosong macam apa yang dia alami di sana? Hal-hal seperti itu bisa membuat seseorang menjadi dewasa dengan sangat cepat. Baiklah. Lustre mengangguk, senang menerima sedikit pujian, tapi kemudian hampir melompat. Tunggu. Siapa yang bilang begitu? Pada titik tertentu, orang ketujuh entah bagaimana muncul di gimnasium tanpa diketahui oleh salah satu dari mereka. Dia bertubuh kecil, dengan kulit gading tanpa cacat, rambut hitam, dan mata gelap yang tak terduga. Pria itu masih sangat muda, dan tampak seperti boneka porselen. Nyatanya, dia agak imut.
dengan cara yang aneh dan meresahkan. Lustre mengerutkan kening. Siapa yang pendek itu? Kemudian, menyadari siapa yang ada di depannya, dia membeku. Pendatang baru itu tersenyum. Selamat pagi, bangkit. Saya Master Sunles. Anda bisa memanggil saya Kapten Sunles, atau hanya Kapten. Mulai hari ini, saya akan menjadi komandan Anda. Dia tetap diam selama beberapa saat. Kemudian, senyumnya yang menyenangkan perlahan berubah anehnya tidak menyenangkan. Kapten Sunles menatap langsung ke arah mereka berenam dan menambahkan, "Ya, aku membunuh 400 Awakened Abominations dan memburu Fallen Devil sebagai sleeper. Ya, aku penjelajah dan peneliti terkenal yang karya terbitannya terkenal di kalangan akademisi. Dan ya, aku memang berasal dari Forgotten Shore, di mana aku tinggal di kota kegelapan sendirian dan menjadi sedikit gila." Senyum menakutkan tumbuh sedikit lebih lebar. Tapi semua itu adalah masa lalu. Aku benar-benar waras sekarang. Aku tidak gila sama sekali. Kamu benar-benar tidak perlu khawatir. Budak Bayangan bab 825 di bawah tekanan. 2 minggu berikutnya berlalu dengan kabur. Sunni memiliki begitu banyak pekerjaan sehingga tidak ada waktu untuk berkonsentrasi pada satu hal terlalu lama. Tentara evakuasi pertama di sekitarnya berada dalam kondisi yang sama, menjadi semakin sibuk dan sibuk saat tanggal keberangkatan konvoi Angkatan Laut semakin dekat. Untungnya, dia lebih dari sekadar terbiasa bertindak cepat sambil menahan tekanan yang sangat besar. Hal pertama yang dilakukan Sunni setelah memperkenalkan dirinya kepada anggota kohotnya adalah mengulangi secara singkat tujuan utama dari kampanye yang akan datang, serta membagikan beberapa informasi tentang kesulitan yang kemungkinan besar harus mereka tanggung dan peran yang diinginkan dari perusahaan irregular yang belum pernah diketahui oleh tentaranya sebelumnya. Setelah Sunni menyelesaikan pengarahannya, suasana di gimnasium yang kosong berubah agak suram. Tidak ingin membiarkan 6 kebangkitan mendidih dalam ketakutan mereka, dia segera beralih ke tahap berikutnya untuk mengenal bawahannya. Memanggil penglihatan kejam, Sunni tersenyum ramah dan meminta mereka untuk menyerangnya, satu persatu. Dia ingin membunuh 2 burung dengan 1 batu dengan berduel dengan masing-masing anggota kelompok langsung dari kelelawar. Pertama-tama, Sunni tahu bahwa ia harus memenangkan rasa hormat mereka. Tidak peduli apa yang dikatakan Master Jet, para prajurit berpengalaman ini tidak akan mudah mempercayainya. Dia masih muda, kecil, dan benar-benar asing. Meskipun menjalin ikatan yang nyata akan membutuhkan lebih banyak waktu dan usaha, demonstrasi kekuatan yang sederhana adalah awal yang baik. Kedua, dia perlu memahami kekuatan dan teknik mereka dengan lebih baik. Duel sederhana adalah cara terbaik untuk melakukan itu. Sunni memiliki keuntungan tambahan dalam hal itu, karena penguasaan Shadow Dance membuatnya belajar lebih cepat dan mengintip lebih dalam daripada hampir semua orang. Dalam sekitar 30 menit berikutnya, dia dengan kejam menghancurkan setiap bawahannya bahkan tanpa berkeringat. Meskipun mereka semua sangat bagus dalam apa yang mereka lakukan, kekuatan dan keterampilannya terlalu mendominasi. Satu-satunya yang memberi Sunni sedikit masalah adalah Don dan Samara. Aspek pembentuk sangat berbahaya bila digunakan dengan pandangan ke depan yang cukup. Sementara Sunni cukup kuat untuk menghilangkan kekuatan aspek pria besar itu, bahkan dia harus berimprovisasi ketika mengalaminya pada saat yang paling buruk dan tidak nyaman. Samara menyajikan tantangan yang berbeda. Meskipun metode pertarungan pilihannya berpusat pada memasukkan peluru dengan esensi jiwa bermuatan,
dia sangat mampu membentuk esensinya menjadi proyektil tanpa media yang nyata. Bahkan jika panah jiwa ini tidak secepat atau jauh jangkauannya, melawannya berarti menjadi sasaran rentetan energi ledakan yang konstan. Itu adalah hal yang baik bahwa gimnasium dibangun dengan memikirkan kebangkitan. Jika tidak, seluruh struktur mungkin akan runtuh. Bagaimanapun, tak satu pun dari mereka berhasil benar-benar memperlambat Sunni. Tentu saja, dia berhati-hati untuk mengerahkan kekuatan yang cukup untuk mengalahkan anggota kelompok dengan cara yang menentukan, tetapi tidak melukai mereka. Setelah 6 duel selesai, dia memiliki pemahaman yang jauh lebih baik tentang kemampuan bawahannya. Sunni tidak hanya mampu memahami prinsip inti dari teknik pertempuran mereka, dia juga sangat puas dengan menambahkan 6 gaya yang dipoles dan bernuansa keperpustakaan mentalnya. Mengetahui apa yang diharapkan dari 6 kebangkitan tidak hanya memungkinkannya untuk membentuk visi tentatif tentang bagaimana kelompok itu akan tampil dalam pertempuran dan bagaimana memerintahkannya untuk mencapai hasil terbaik, tetapi juga membantunya menghasilkan rencana pelatihan yang dioptimalkan yang akan berubah. Mereka menjadi kemiripan kekuatan tempur yang kohesif dalam waktu singkat. Sedihnya, 4 minggu bukanlah waktu yang cukup untuk mengubah 7 orang asing menjadi unit pertempuran yang benar-benar terkoordinasi. Wawasan yang dia terima karena Shadow Dance membantu mempercepat prosesnya secara substansial, tetapi progresnya masih kurang. Mudah-mudahan, mereka akan mencapai setidaknya ambang minimal saling pengertian pada saat konvoi Angkatan Laut mencapai Antartika. Setelah mendapatkan rencananya, Sunni tidak berlama-lama sebelum menjalankannya. Yang membuatnya terhibur, fasilitas pelatihan yang ditugaskan untuk kelompok itu ternyata mencakup 7 pot Dreamscape. Namun, ini berbeda dari yang dia miliki di rumah. Alih-alih terhubung ke arena seleksi publik, itu diintegrasikan ke dalam jaringan tertutup yang dioperasikan oleh pemerintah. Itu juga berpusat di sekitar pertempuran dengan simulasi Nigma Creatures, sebagai lawan dari duel pribadi. Sunni bahkan mampu menyesuaikan skenario pertempuran agar sesuai dengan tujuan dan preferensi pribadinya, sampai batas tertentu. Pada awalnya, dia sangat antusias dengan metode pelatihan baru ini, tetapi kemudian menjadi sedikit kecewa dengannya. Dreamscape sama sekali tidak mampu mensimulasikan kegilaan dan ketakutan yang sebenarnya dari makhluk mimpi buruk. Monster ilusi yang mereka lawan kuat dan mengancam, tetapi tidak memiliki percikan kehidupan dan kecerdasan jahat yang membuat real deal begitu mematikan. Ilusi tidak cukup mampu menekan kohort. Jadi, Sunni menemukan hal lain untuk benar-benar menekan rakyatnya. Diri. Setelah beberapa hari pertama, dia mengalokasikan waktu yang signifikan untuk pertempuran di mana keenamnya harus mengandung satu target kapten mereka. Sementara Sunni tampak jauh lebih menakutkan daripada makhluk mimpi buruk, bawahannya dengan cepat mengetahui bahwa dia jauh lebih mengerikan. Setelah bentrokan yang sangat intens, keenam kebangkitan merangkak keluar dari pot Dreamscape dan pergi untuk menggigit dan beristirahat sebentar. Segera, beberapa dari mereka berkumpul di dapur staf yang terhubung dengan gimnasium. Luster menggosok bahu yang memar di salah satu sesi latihan dunia nyata saat dia mengerang. Setan! Dia setan! Sunni, yang duduk dengan nyaman di kursi kenangannya yang mewah di sisi lain gedung, mempelajari peta topografi Antartika, mendongak dari layar komunikatornya dan menyeringai. Orang itu lebih dekat dengan kebenaran daripada yang dia pikirkan. Sementara itu, di dapur, Samara melirik Luster dengan ketidaksetujuan dan menggelengkan kepalanya. Tanpa diduga, Kim memutuskan untuk mendukung pemuda itu. Sebenarnya, kapten kita, dia.
Dia mungkin benar-benar bukan manusia. Kurasa, si cantik menyendiri menatapnya dengan bingung. Terkena begitu banyak perhatian, Kim bergeser dengan tidak nyaman. Semua manusia memiliki kelemahan yang sama. Pelipis, paha bagian dalam di mana arteri dekat dengan kulit. Dan seterusnya. Tapi Kapten Sunles, dia tidak. Sepertinya tengkoraknya tidak bisa dihancurkan, dan dia tidak berdarah. Mata Luster melebar. Lihat, ku beritahu kalian, teman-teman. Dia adalah makhluk mimpi buruk yang menyamar. Kita semua akan mati bahkan sebelum mencapai Antartika. Samara menatapnya beberapa saat. Lalu berkata dengan acuh tak acuh, kamu tahu dia mungkin mendengarkan, kan? Lustre tersentak dan hampir jatuh dari kursinya. Di sisi lain gedung, Sunni menutupi mulutnya dengan tangan untuk menahan tawa jahat. Budak Bayangan bab 826 belanja berfoya-foya. Sementara pelatihan yang intens dan sulit perlahan-lahan mengajari para anggota kelompok cara bertarung bersama, Sunni memiliki beberapa tugas lain yang sensitif waktu untuk diselesaikan. Mengikuti semua tanggung jawab bersamaan ini benar-benar menguji kapasitas mentalnya, tetapi tidak ada pilihan lain selain hanya mengertakkan gigi dan melakukannya. Mungkin tugas terpenting yang dihadapinya adalah mengalokasikan poin kontribusinya dan memperoleh berbagai aset untuk memperkuat kohort. Namun, itu bukan masalah langsung. Setelah beberapa hari mempelajari bagaimana bawahannya bertarung dan berkenalan dengan gudang memori mereka, dia akhirnya siap untuk membuat beberapa keputusan. Untuk melakukannya, dia memilih momen ketika 3 anggota garda depan jarak dekat, Belle, Don, dan Quentin, sedang sibuk di pot Dreamscape, dan memanggil ketiga bawahannya yang lain. Lagi pula, ketiganya adalah spesialis di berbagai bidang pendukung yang berkaitan dengan peralatan kohort. Kim adalah seorang teknisi, Samara adalah seorang insinyur spelltech yang cakap, sementara Lustre. Nah, Lustre seharusnya menjadi pilot es. Itu tidak terlalu berguna dalam situasi ini. Tapi apa yang harus dilakukan Sunni? Meninggalkan lelaki malang itu merajuk sendirian di sudut? Setelah berkonsultasi dengan Kim dan Samara, dia mendapatkan banyak wawasan tentang cara terbaik untuk menggunakan poin kontribusi. Rhino mungkin tampak seperti kendaraan transportasi yang sederhana, tetapi sebenarnya lebih dari itu. Sunni tidak tahu banyak tentang perang dan strategi, tetapi dia tahu bahwa mobilitas adalah salah satu faktor terpenting saat menentukan dampak yang dapat dihasilkan unit tempur. Khususnya untuk kelompok kompi irregular pertama, yang seharusnya menjadi unit tanggap cepat elit yang harus terus-menerus melakukan perjalanan di antara berbagai titik nyala untuk memberikan dukungan kepada pasukan darat. Jadi, memutakhirkan APC mereka adalah hal yang sangat penting. Pertanyaannya adalah aspek Rhino mana yang paling harus ditingkatkan. Pada akhirnya, Sunni menyelesaikan beberapa peningkatan besar. Mereka bukan yang dia harapkan untuk dipilih sebelum berkonsultasi dengan sepasang spesialis teknologi. Alih-alih menambahkan lebih banyak baju besi ke lambung Rhino atau memasukkan meriam yang kuat ke bagian depan, sebagian besar peningkatan akhirnya disembunyikan dari pandangan. Rhino menerima perombakan menyeluruh yang menggantikan reaktor dayanya yang sudah tangguh dengan alternatif yang jauh lebih kuat, yang pada gilirannya menuntut seluruh sistem transmisi energi untuk dicabut dan diganti dengan yang lebih kuat. Antara lain, pemutakhiran ini sangat meningkatkan logistik kelompok, karena reaktor spelltech baru tidak membutuhkan bahan bakar biasa dan sebagai gantinya dapat diisi oleh Luster. Pria itu ternyata berguna untuk sesuatu. Peningkatan besar kedua, secara tak terduga,
berpusat sepenuhnya di sekitar ruang komando dan komunikasi yang terletak di bagian belakang kendaraan. Sunny tidak terlalu memperhatikannya sebelumnya, tetapi setelah menerima masukan dari Kim, dia mengerti betapa pentingnya mendapatkan sistem yang lebih baik. Dengan dibukanya semua gerbang di Antartika, berkomunikasi dengan unit lain dan markas komando pasukan evakuasi akan segera berubah menjadi neraka. Mampu mempertahankan koneksi yang stabil bahkan lebih penting bagi para irregular. Karena para irregular dimaksudkan untuk bertindak semi-independen sambil dikoordinasikan oleh Master Jet dari jarak jauh. Untungnya, reaktor yang ditingkatkan mampu memasok banyak jus ke ruang komunikasi, sehingga Sunny dapat dengan mudah menggantinya dengan sistem yang jauh lebih canggih dan kuat yang, mudah-mudahan, tidak akan memiliki masalah menembus masa interferensi. Antena eksternal yang ditambahkan, baik yang teleskopik yang sangat tinggi maupun yang parabola yang lebih sederhana, dapat ditarik kembali dan disembunyikan di bawah pelindung kapan saja. Upgrade ketiga adalah yang paling esoteris dan muskil. Itu melibatkan aplikasi spelltech yang sangat canggih yang Sunny tidak terlalu mengerti, jadi dia hanya menyuruh Samara untuk memilih opsi terbaik. Itu ada hubungannya dengan melindungi dan mengisolasi sistem inti APC dari efek merugikan yang dihasilkan gerbang mimpi buruk. Semua orang tahu bahwa Guides mengotak-atik teknologi dan elektronik dengan cara yang aneh, tetapi sangat sedikit orang yang mengerti bagaimana dan mengapa. Mempertimbangkan sifat rantai mimpi buruk, Sunny harus memastikan bahwa badak tidak akan berhenti begitu saja dan mati di antah berantah tanpa alasan yang jelas. Jadi, meskipun dia harus membayar sejumlah poin kontribusi yang menyakitkan, dia memilih untuk mendapatkan set penanggulangan termahal yang tersedia. Sunny tidak meneteskan air mata hanya karena bawahannya sedang menonton. Sebelum melepaskan spesialisnya, dia melakukan akuisisi lagi. Mengetahui apa yang mampu dilakukan Samara dengan persenjataan yang tepat. Dia memutuskan untuk meningkatkan kinerja tempurnya dengan mendapatkan senjata duniawi paling kuat yang tersedia untuk anggota tentara evakuasi pertama. Hasilnya, kohort tersebut berhak menerima senapan mekanis yang sangat kuat, menurut standar tentara biasa, tentu saja. Benda itu terbuat dari paduan yang sangat kuat dan termasuk berbagai bahan peredam untuk membuat bagian dalamnya lebih tahan terhadap kerusakan gegar otak. Itu setinggi Samara sendiri, dan memiliki tong yang panjang dan menakutkan. Sunny awalnya mengira bahwa senapan itu adalah railgun. Tetapi dikoreksi dan diketahui bahwa itu sebenarnya adalah jenis penggerak massal yang berbeda yang dikenal sebagai senapan coil, atau senapan Gauss. Dia telah mendengar semua kata itu sebelumnya, tetapi tidak tahu apa bedanya. Bukan berarti itu penting. Yang perlu dia ketahui hanyalah bahwa senapan itu sangat kuat dan mampu mendorong peluru padat ke depan dengan kecepatan yang mencengangkan. Itu juga bisa menembak mereka dalam dua mode, subsonik dan supersonik, yang dapat berguna jika kohort ingin tetap berhati-hati. Secara teknis, senapan itu terlalu berat dan kuat untuk digunakan oleh manusia. Itu dimaksudkan untuk digunakan oleh seorang prajurit yang terbungkus dalam baju zirah eksoskeleton penuh, atau bahkan berfungsi sebagai senjata ringan untuk platform perang humanoid yang lebih kecil. Tapi sebagai seorang yang bangkit, Samara cukup kuat untuk dikelola. Setelah melakukan akuisisi ini, Sunny melepaskan ketiga spesialis itu dan menggosokkan kedua telapak tangannya. Kemudian, dia maju dan menghabiskan poin kontribusinya yang tersisa untuk item lain-lain. Dan, yang lebih penting, kenangan yang lebih baik untuk prajuritnya. Saat seringai gila muncul di wajah Sunny,
matanya bersinar dengan cahaya serakah. Menatap komunikatornya, dia tidak bisa menahan tawa. Bocah yang tidak tahu berterima kasih. Ayah membawakanmu hadiah, hehe. Budak Bayangan bab 827 tugas menakutkan. Sunni menghabiskan banyak waktu mempertimbangkan apa penggunaan terbaik dari poin kontribusi yang diberikan kepadanya oleh tentara, sejauh menyangkut kenangan. Dia yakin bahwa kelompok itu akan menghadapi gerombolan makhluk mimpi buruk di Antartika. Mudah-mudahan, dia dan tentaranya akan selamat. Yang juga berarti bahwa mereka akan menerima banyak kenangan, dan bahkan gema, selama kampanye. Tetap saja, sebagian besar dari kekejian itu akan menjadi dormant atau awaken. Seberapa kuat memori yang bisa membunuh makhluk seperti itu? Selain itu, keuntungan apapun yang diterima dalam pertempuran pasti akan sewenang-wenang. Bahkan jika itu memiliki kekuatan yang cukup besar, siapa yang mengatakan bahwa kekuatan ini akan cocok dengan anggota kelompok? Jadi, sekarang adalah kesempatan terbaik dan satu-satunya untuk mendapatkan kenangan kuat yang sangat cocok dengan prajuritnya dan dirinya sendiri. Namun, tidak ada yang sederhana. Terlepas dari kenyataan bahwa pemerintah sangat murah hati, melengkapi 6 orang yang bangkit, apalagi seorang guru, tidaklah murah. Jika Sunni tidak menghabiskan bagian terbesar dari poin kontribusi untuk meningkatkan Rhino, dia mungkin bisa mendapatkan banyak alat yang kuat. Saat berdiri, dia sangat kekurangan dana. Inilah mengapa dia harus membuat beberapa keputusan yang menyakitkan. Pertama, dia menyerah untuk mendapatkan sesuatu yang bisa dia gunakan sendiri dan memilih untuk berkonsentrasi pada kebutuhan bawahannya. Itu benar-benar meninggalkan rasa tidak enak di mulutku. Sunni mendesah sedih. Tidak dapat disangka lagi. Persenjataan pribadinya sudah terlalu luar biasa. Dia harus menghibur dirinya sendiri dengan mengingat bahwa keenam prajuritnya, dalam arti tertentu, merupakan perpanjangan dari gudang senjata ini. Mereka dimaksudkan untuk menjadi senjatanya yang paling kuat. Jadi, memberdayakan mereka sama dengan memberdayakan dirinya sendiri. Kedua, membeli gema juga tidak mungkin. Meskipun ada banyak pilihan, biayanya terlalu tinggi. Sunni mungkin mempertimbangkan untuk mendapatkannya jika dia bisa mengubahnya menjadi bayangan, tetapi dia sudah tahu bahwa dia harus memiliki bayangan yang sesuai di laut jiwa untuk mengubah gema. Jadi, tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan perlengkapan prajuritnya dengan cara yang berarti. Sedihnya, bahkan itu sebagian besar di luar jangkauannya sekarang. Itu kalau Sunni tidak curang, tentu saja. Tapi kenapa tidak? Senyum tak menyenangkan muncul di wajahnya. Sunni berada dalam posisi unik untuk mendapatkan sebagian besar dari apa yang dia inginkan sambil menghabiskan jumlah poin kontribusi yang jauh lebih kecil daripada yang harus dikeluarkan orang lain. Lagi pula, dia adalah calon penyihir. Membeli lusinan kenangan yang kuat mungkin berada di luar jangkauannya. Tetapi dengan sedikit keberuntungan, dia tidak perlu melakukannya. Meminta pedang ascendet yang kuat untuk Bele akan menghabiskan sebagian besar poin kontribusinya yang tersisa, misalnya. Tetapi membeli senjata dormant dengan pesona yang sesuai tidak akan berhasil. Yang harus dia lakukan hanyalah mempelajari tenunannya, dan kemudian mentransplantasikan pesona pada pedang pendekar pedang saat ini. Dengan kata lain, Sunni berencana memperlakukan kenangan yang dia beli sebagai blok bangunan alat yang ampuh, bukan sebagai alat itu sendiri. Dengan begitu, dia bisa mendapatkan nilai lebih dari poin kontribusi yang dimilikinya. Satu-satunya kelemahan dari pendekatan ini adalah akan sangat membebani Sunni dalam beberapa minggu mendatang. Namun demikian, dia bersedia untuk mencoba.
Bahkan jika tidak semua usahanya mencangkok tenun akan berhasil, dia yakin bahwa jumlah yang cukup akan. Jika dia memilih bahan yang tepat, tentu saja. Sunny mempelajari daftar kenangan yang tersedia selama beberapa saat, lalu menghela napas dan meninggalkan gimnasium. Dia harus memeriksa barang secara pribadi. Kadang-kadang, mudah untuk melupakan bahwa sebagian besar yang terbangun tidak menikmati kemampuannya untuk mengintip ke dalam inti dari kenangan dan menerima deskripsi praktis tentang apa yang seharusnya dilakukan. Oleh setiap pesona dari mantra, itu adalah sesuatu yang memakan setetes icor yang telah jatuh dari mata wafer memberinya hadiah. Dan meskipun pasti ada aspek yang memungkinkan sejumlah orang tertentu melakukan sesuatu yang serupa, sebagian besar yang terbangun hanya harus mengandalkan perasaan samar dan eksperimen untuk membuka kuncinya. Potensi penuh dari kenangan mereka butuh beberapa upaya meyakinkan untuk mewujudkannya, tetapi akhirnya, Sunny diizinkan masuk ke gudang senjata utama perkemahan tentara. Di sana, dia menemukan beberapa lusin kebangkitan sibuk dengan dokumen. Tidak ada ribuan kenangan yang tersimpan di rak, menunggu untuk dialokasikan ke berbagai unit. Logistik seluruh sistem benar-benar mimpi buruk, karena kenangan hanya dapat ditransfer secara langsung. Akibatnya, masing-masing ditugaskan ke petugas pasokan yang terbangun yang berfungsi sebagai gudang senjata berjalan dan seharusnya secara pribadi mengirimkan memori yang dipilih kepada penerima saat diminta. Sunny akan tampak seperti orang tolol jika dia meminta masing-masing petugas ini untuk menunjukkan seluruh inventaris mereka untuk dibaca. Belum lagi hal seperti itu akan memakan waktu lama untuk diselesaikan. Untungnya, dia mempersempit pilihannya ke daftar kenangan yang relatif singkat yang murah dan memiliki potensi besar. Sekarang, dia hanya perlu melihatnya untuk memastikan tenunannya cocok dan cukup mudah untuk ditiru. Sunny memiliki banyak tujuan, mulai dari yang relatif sederhana untuk dicapai hingga yang membutuhkan usaha keras dari pihaknya dan dapat berakhir dengan kegagalan. Misalnya, ada dorman memori yang berbentuk pisau cukur lurus. Pesona satu-satunya, menurut deskripsi di database pemerintah, membuatnya sangat tajam. Mencoba meretas dan menebas makhluk mimpi buruk dengan bilah kecil adalah resep untuk bencana. Tetapi bagaimana jika dia bisa mengilhami pedang bele dengan ketajaman tidak wajar yang sama? Ada jubah yang tidak memiliki tujuan lain selain membuat berat pemakainya berkurang beberapa kilogram. Dengan sendirinya, pesona itu tidak terlalu berguna. Tetapi bagaimana jika dia menerapkannya pada palu godam don yang berat? Lebih baik lagi, bagaimana jika dia berhasil mentransplantasikan pesona Feather of Truth dari Mantle of the Underworld ke dalamnya? Meskipun Sunny masih kesulitan bekerja dengan jalinan Ascended Memories yang rumit, dia merasa bahwa dia memiliki peluang sukses yang besar. Bagaimana jika dia bisa membeli 6 jimat murah dan memperkuat masing-masing dengan ketahanan terhadap dingin yang disediakan oleh Memory of Ice? Syukurlah! Dia bisa menggunakan poin kontribusinya untuk menerima pecahan jiwa yang diperlukan untuk manipulasi ini juga. Tentu saja, tugas itu menakutkan dan rumit. Sunny tidak hanya harus mengumpulkan semua bahan yang diperlukan, menghabiskan banyak waktu dan esensi untuk membuat untaian esensi yang tak terhitung jumlahnya, mempelajari tenunan baru, dan benar-benar berhasil mereplikasinya. Dia juga harus memperhitungkan faktor-faktor lain. Perbedaan antara pesona pasif dan aktif, kapasitas kenangan diubah. Tingkat di mana tentaranya yang bangkit harus menggunakan cadangan esensi mereka yang terbatas untuk mempertahankan efek yang lebih kuat, sinergi di antara mereka. Semua kekhawatiran ini sudah cukup untuk mendorong seseorang gila.
Belum lagi dia hanya punya waktu beberapa minggu untuk mencapai tujuan ambisius ini sekaligus mengawasi pelatihan kohort dan melakukan tugas penting lainnya. Dia mungkin akan meningkatkan penguasaan sihirnya yang baru lahir, setidaknya. Menatap petugas pemasok yang bingung, Sunny menggosok wajahnya dan mengerang. Begitu banyak yang harus dilakukan. Sial, apakah menjadi kapten selalu membuat stres? Budak Bayangan bab 828 panggilan. Beberapa hari kemudian, Sunny sedang duduk di ruang makan bunker militer, mengonsumsi makanan dalam porsi yang banyak tanpa terlalu antusias. Beberapa kapten lain dari kompi irregular pertama, serta Master Jet sendiri, makan dengan sedikit nafsu makan. Sunny tidak terlihat terlalu baik. Ada lingkaran hitam di bawah matanya, dan seluruh kehadirannya tenang dan lesu, pertanda seseorang kehabisan esensi. Pada titik tertentu, Inter menatapnya dengan ragu dan bertanya, "Ada apa denganmu? Kamu terlihat seperti akan jatuh." Sunny melambaikan tangannya dengan acuh tak acuh. "Tidak apa-apa. Aku hanya lelah karena semua hal yang harus aku lakukan sebelum kita berangkat." Ternyata menjadi seorang perwira militer bukanlah hal yang mudah. Siapa sangka, wanita itu menatapnya beberapa saat, lalu menyeringai. "Oh, benar. Saya lupa bahwa ini adalah pos komando pertama Anda. Anda belum menemukan keajaiban pendelegasian." Tuan Randall menggelengkan kepalanya. "Ada banyak hal yang tidak bisa didelegasikan. Plus, kamu harus tahu apa yang bisa dilakukan bawahanmu untuk memberi mereka tugas. Kurasa kamu baik-baik saja, nak." Sunny ingin membalas bahwa dia bukan anak kecil, tapi berubah pikiran setelah melirik veteran beruban itu. Vandal hampir cukup tua untuk menjadi kakeknya. Jika ada yang berhak menganggapnya sebagai junior, itu adalah Master Randall. Musim Dingin mengangkat bahu. "Itu benar. Saya benar-benar terkesan dengan kelompok yang telah Anda buat. Secara tak terduga, kelompok ini lengkap, meskipun saya terkejut dengan beberapa pilihan yang Anda buat." Sunny mengangkat alis. "Benarkah kenapa?" Dia bersandar dan menatapnya. "Ya." Sunny berasumsi bahwa dia sedang menatapnya. Sebenarnya, wanita cantik yang santai itu bisa saja menatap apa saja dari balik kacamata hitamnya yang kuno. Jangan salah paham, masing-masing dari kita telah mencoba membuat kelompok yang dapat tetap efektif dalam segala jenis situasi. Tapi kita memiliki bias, bagaimanapun, jadi setiap kelompok kecuali kelompok Anda cenderung condong ke spesialisasi tertentu. Banggalah, misalnya. Bajingan licin itu merekrut semua krip yang tersembunyi dari daftar. Sunny menatapnya tanpa geli. "Kau tahu bahwa aku sendiri adalah bajingan, kan?" Kemudian, dia membeku sesaat. "Tunggu, itu tidak benar. Yang ingin kukatakan adalah bahwa aku juga berspesialisasi dalam stealth." Musim Dingin mendengus. "Sungguh, kamu tidak benar-benar terlihat seperti pengkhianat." Sunny menyilangkan lengannya dan menatapnya dengan seringai. "Yah, tentu saja. Jika aku pergi kemana-mana seperti seorang penikam dari belakang, orang-orang akan berjaga-jaga agar tidak ditusuk dari belakang, bukan? Itu hanya menggagalkan tujuannya." Tuan Randall tertawa kecil. Dia membuat poin yang bagus. Sunny mengangguk, lalu menghela napas berat. "Sejujurnya, saya melakukan bagian yang adil dari backstabbing di masa lalu, yang benar-benar membantu saya bertahan hidup. Tapi kebanyakan saya cenderung menemukan diri saya dalam situasi di mana saya dikelilingi di semua sisi. Stealth adalah alat yang ampuh, tapi itu hanya bisa membawa Anda sejauh ini. Jadi, kohort yang lengkap adalah pilihan terbaik, menurut pendapat saya. Untungnya,
Aspek saya cukup serbaguna untuk mendukung semua jenis komposisi. Dia berlama-lama sebentar, lalu bertanya dengan rasa ingin tahu, apa spesialisasi kelompok lain? Aku terlalu sibuk untuk mengikuti apa yang kalian lakukan. Inter menggigit sandwichnya, mengunyahnya pelan-pelan, dan mengangkat bahu. Ah, seperti biasa. Davis pergi dengan pendekatan diam-diam. Yang mulia Vandal di sini adalah semua tentang pembantaian jarak dekat. Begitu juga Mustang, dengan penekanan tambahan pada kecepatan dan kemahiran. Aku lebih merupakan gadis superioritas jarak jauh. Dale agak mirip denganmu, tetapi dengan kecenderungan ke arah pertahanan yang kuat. Adapun pemimpin kami yang berani. Dia menatap Master Jet dan tersenyum. Sebenarnya, aku tidak tahu. Kelompoknya aneh. Soul Reaper menatap mereka dengan acuh tak acuh. Itu tidak aneh. Aku hanya memilih orang yang bisa meningkatkan kemampuan bertarungku dengan berbagai cara. Kita dimaksudkan untuk melenyapkan musuh dengan menyalurkan senjata paling mematikan kita, aku, dengan cara yang paling efisien. Dia tetap diam selama beberapa detik. Bagaimanapun, hanya ada beberapa hari tersisa sebelum kita harus naik ke kapal. Begitu kita melakukannya, sebagian besar kekuatan keputusan kita akan hilang. Persiapan tambahan apapun yang dapat kita lakukan di laut akan terbatas pada arah tertentu. Jadi, sekarang adalah kesempatan terakhir Anda untuk mempertanggungjawabkan hal-hal yang mungkin Anda lewatkan. Para kapten saling memandang dengan ekspresi muram. Setelah jeda yang lama, Sunny bertanya, ada saran? Master Jet berpikir sejenak. Kamu tidak terlalu paham bagaimana guides memengaruhi kita, kan? Dia mengangkat bahu. Aku tahu dasar-dasarnya, kurasa. Randall menggelengkan kepalanya. Itu tidak cukup. Bagi kami pejabat pemerintah, sebagian besar tugas kami berkaitan dengan menahan gerbang mimpi buruk, jadi kami paling mengenal mereka. Anda adalah seorang guru, jadi Anda pasti pernah mengalami panggilan itu setidaknya sekali. Benar, Sunny dengan hati-hati mengangguk. Dia memang mengalami tarikan aneh yang dilakukan oleh guides dan seeds pada Awaken. Rasanya seperti nikmah memanggilnya. Veteran beruban melanjutkan dengan cemberut, ya, panggilan itu tidak hanya memengaruhi pikiran. Itu juga memberikan pengaruh yang sangat besar pada kenyataan. Yaitu, itu dapat mengacaukan tambatanmu dan jangkar alam mimpi. Sunny menggaruk belakang kepalanya. Dia tahu tentang anomali aneh itu, tentu saja. Dia sendiri belum pernah mengalaminya. Seberapa parah gangguannya? Guru yang lebih tua berhenti sejenak. Tidak terlalu parah, tetapi semakin buruk semakin dekat Anda ke gerbang. Di area terdekat di sekitarnya, panggilan mengesampingkan tambatan dan jangkar. Artinya adalah jika Anda memutuskan untuk melompat ke alam mimpi di dekat sebuah gerbang yang aktif, Anda akan ditarik ke arah benihnya, bukan ke benteng Anda. Hal yang sama berlaku untuk kebangkitan yang tertidur di sekitarnya. Dia berhenti, dan kemudian menambahkan, sebenarnya, kami sering menggunakan properti itu. Jika sebuah gerbang muncul di area berpenduduk dan perlu ditutup dengan cepat, kami dapat mengirim sekelompok penantang ke benih melalui panggilan. Seorang orang suci mungkin akan membantu dan membawa mereka ke sana segera, atau mereka dapat menunggu sampai gelombang pertama makhluk mimpi buruk dibersihkan dan tidur siang. Meskipun itu lebih berbahaya, karena para penantang harus mencari satu sama lain dan benih di wilayah yang berpotensi bermusuhan di alam mimpi. Master Jet menghela nafas. Itu tidak penting sekarang. Biasanya, tidak terlalu sulit untuk menghindari tergeser oleh panggilan. Yang harus dilakukan oleh Awaken adalah menjaga sedikit jarak antara mereka dan gerbang. Namun,
Ekspresinya menjadi gelap. Dengan berapa banyak guides yang diperkirakan muncul selama rantai mimpi buruk? Siapa yang tahu situasinya akan seperti apa? Kita harus mengingat potensi bahaya dan mengatur jadwal tidur prajurit kita, jangan sampai mereka dibawa pergi. Aku menasihati kalian masing-masing untuk menyimpan stimulan, setidaknya. Sunni terdiam beberapa saat, berpikir. Akhirnya, dia dengan lelah menggosok wajahnya dan berkata dengan nada muram. Aku akan mempertimbangkannya. Budak Bayangan bab 829 bekas luka pertempuran. Pada hari kedua hingga terakhir sebelum keberangkatan pasukan evakuasi pertama, Sunni dan kelompoknya tidak punya banyak hal untuk dilakukan. Gimnasium yang mereka gunakan sebenarnya telah dibongkar pada malam sebelumnya, jadi tidak mungkin mereka melanjutkan latihan. Tentu saja, Sunni bisa menemukan cara yang inventif untuk membuat tentaranya mengalami lebih banyak kesedihan, tetapi dia akhirnya memutuskan untuk tidak melakukannya. Sebaliknya, dia mengumpulkan mereka di dinding benteng pelabuhan untuk piknik dadakan. Meninggalkan kuadran utara merupakan peristiwa besar, terutama mengingat mereka akan berperang. Ini mungkin akan menjadi kesempatan terakhir mereka untuk bersantai dan bersenang-senang dengan aman sepenuhnya, jadi sayang untuk dilewatkan. Kelompok itu menikmati makanan mewah yang terdiri dari berbagai hidangan lezat yang disita Sunni dari ruang makan petugas. Bahkan ada minuman yang secara teknis dilarang oleh peraturan tentara, meskipun efeknya sangat terbatas pada kebangkitan. Ketujuh dari mereka menyaksikan peti kemas berat dimuat ke kapal besar dalam kesunyian yang memilukan. Ya, setidaknya 6 dari mereka melakukannya. Luster, sementara itu, diam-diam melirik Samara. Setelah hening beberapa saat, wanita jangkung itu tiba-tiba berkata dengan nada datar, "Apa yang kamu lihat?" Pria muda itu tersentak dan dengan canggung memalingkan muka. Itu bekas luka jahat yang kamu miliki? Bagaimana kamu mendapatkannya, Sam? Samara, memang, memiliki bekas luka menonjol yang membentang dari bahu hingga lengan bawahnya. Karena lengan bodysuitnya saat ini digulung, sebagian darinya dipajang. Dia melirik sekilas ke lengannya, lalu mengangkat bahu. Ketika aku seusiamu, ada gerbang yang terbuka di atas penghalang kota yang belum selesai. Sebagai salah satu yang paling dekat dengan lokasi yang terbangun, aku termasuk di antara responden pertama. Kami menahan makhluk mimpi buruk sementara kru konstruksi sedang mengevakuasi. Ngomong-ngomong, ada ledakan, dan aku terlempar ke tepi. Untungnya, lenganku tersangkut di beberapa perancah. Rasanya sakit sekali, tapi setidaknya aku tidak jatuh ke tanah dan berubah menjadi sebuah genangan. Lustre berkedip beberapa kali, lalu menyeringai. Itu bukan apa-apa, seluruh lengan kananku benar-benar digigit sekali. Seekor cacing batu raksasa entah bagaimana membuat terowongan di bawah benteng tempatku berlabuh, dan kemudian muncul dari bawah tanah, menelan gerbang sekaligus. Kami yang selamat harus bertarung itu, tapi kemudian terjebak pada potongan-potongan rakyat jelata, dikelilingi oleh segerombolan cacing yang lebih kecil. Dia sedikit pucat. Lebih kecil dibandingkan dengan yang pertama, tentu saja. Masing-masing memiliki panjang setidaknya 10 meter, sebenarnya. Satu-satunya hal baik tentang bajingan itu adalah mereka hanya bisa bergerak melalui tanah, jadi kami aman selama kami tetap di atas bongkahan batu besar. Kami melakukannya selama beberapa minggu. Tapi ketika makanan dan air kami habis, kami harus melarikan diri. Saya sendiri membunuh seluruh cacing. Lengan. Lustre beruntung karena dia kehilangan anggota tubuhnya di alam mimpi.
Meskipun itu pasti menyebabkan banyak kerusakan pada tubuh fisiknya, dia tidak lumpuh seumur hidup. Pria muda itu melihat sekeliling dan memberi Belle senyum sombong. Bagaimana denganmu? Apa hal terburuk yang pernah membuatmu terluka? Pendekar pedang itu berpikir sebentar. Ya, kurasa itu beberapa tahun yang lalu. Aku ditempatkan di pos penelitian terpencil, jauh di luar sana di hutan belantara. Kami membuka gerbang di dekatnya, dan seluruh fasilitas akhirnya dikuasai. Aku cukup banyak satu-satunya yang selamat, tapi makhluk mimpi buruk mengejarku. Aku juga tidak punya cara untuk menghubungi markas besar, dan pemukiman manusia terdekat berjarak 1.500 kilometer jauhnya. Senyum geli muncul di wajahnya. Butuh waktu sekitar 1 bulan untuk mencapainya dengan berjalan kaki. Kekejian yang mengejar cukup mudah untuk ditangani, tetapi udaranya cukup untuk mengatakan, pada akhirnya, saya terus-menerus mengeluarkan paru-paru saya. Yang terburuk yang pernah saya alami. Untungnya, tabib Ascendet yang baik hati membantu saya pulih. Keheningan yang mengganggu menyelimuti kelompok itu. Beberapa saat kemudian, Don tiba-tiba mendengus. Silahkan kunjungi itu mengingatkan saya pada titik balik matahari saya. Makhluk mimpi buruk pertama yang saya temui berhasil menghancurkan kedua kaki saya secara menyeluruh. Saya harus menyeret diri saya melalui lumpur selama 2 minggu penuh merangkak lambat, menyakitkan untuk sampai ke benteng terdekat. Itu bertahun-tahun yang lalu, tentu saja. Tetapi tidak ada kekejian yang berhasil melakukan hal seperti itu padaku sejak saat itu. Karena semua orang sepertinya ingin menyombongkan luka pertempuran mereka, Quentin ragu-ragu sejenak dan kemudian memutuskan untuk berbagi cerita. Juga, saya ditangkap oleh makhluk mimpi buruk yang pernah terlihat seperti laba-laba raksasa. Ia memasukkan saya ke dalam kepompong yang tidak dapat ditembus dan mengisinya dengan cairan pencernaan, untuk mengubah saya menjadi cairan yang mudah dikonsumsi. Seperti yang dilakukan laba-laba. Masalahnya adalah, saya bisa untuk menyembuhkan diri saya sedikit lebih cepat daripada asam yang melarutkan saya. Namun, setelah beberapa minggu, kesabaran saya menjadi sangat tipis. Kim menatapnya dengan ngeri. Bagaimana? Bagaimana kamu bisa kabur? Pria gagah itu tersenyum. Nah, sementara asam perlahan-lahan merusak tubuh saya perlahan-lahan merusak kepompong. Untungnya, asam itu keluar sebelum saya melakukannya. Namun, saya gagal membalaskan dendam korban lain dan membunuh laba-laba. Laba-laba itu masih ada di luar sana, di suatu tempat. Aku harap kita akan bertemu lagi, suatu hari nanti. Kim menunduk, lalu menghela napas. Aku sebenarnya tidak pernah terluka terlalu parah. Namun, ada suatu saat ketika seluruh kelompokku terjangkit wabah aneh. Itu adalah penyakit yang sangat menyiksa, dan dengan cepat menyebar ke seluruh benteng. Banyak orang meninggal dalam penderitaan. Akhirnya, kami mengetahui bahwa wabah itu adalah manifestasi dari teror yang aneh. Begitu kami mengetahuinya, seorang suci dari klan besar Song tiba, dan entah bagaimana berhasil menghancurkannya. Saya, serta mereka yang masih hidup, selamat. Luster menepuk bahu wanita muda itu. Kamu melakukannya dengan baik, Kimi. Kemudian, dia menatap Sunny, ragu-ragu sejenak, dan dengan hati-hati bertanya, bagaimana denganmu, Kapten? Apakah kamu pernah terluka parah? Sunny menggaruk belakang kepalanya. Biar ku pikir. Tulang rusukku pernah dihancurkan sekali, kurasa. Isi perutku juga dikeluarkan, diracuni, dibakar, dan ditenggelamkan. Suatu kali, aku bahkan dibakar dan ditenggelamkan pada saat yang sama.
Lustre berkedip. Bagaimana mungkin ada orang yang terbakar dan tenggelam pada saat yang sama? Sunny memberinya senyum cerah. Mudah. Kamu hanya perlu ditenggelamkan dalam logam cair. Tapi luka fisik paling parah yang pernah aku terima. Harus dipenggal, kurasa. Yang itu benar-benar menyengat. Sejujurnya, aku tidak menyarankan dipenggal, jika Anda dapat menghindarinya. Ini benar-benar tidak layak. Dalam banyak kasus, 6 kebangkitan menatapnya dengan ekspresi aneh. Sunny berdeham. Apa? Ini benar-benar bukan. Percayalah padaku, aku seharusnya tahu. Budak Bayangan bab 830 keberangkatan. Keesokan harinya, eksodus pasukan evakuasi pertama dari kuadran utara akhirnya dimulai. Sunny dan para kapten lainnya mengamati massa manusia, mesin, dan kontainer kargo yang mengalir ke ruang kargo yang tampaknya tak berdasar dari 40 leviatan logam dari dinding tinggi benteng pelabuhan. Tak satu pun dari 6 orang itu berbicara, termakan oleh pikiran muram. Master Jet juga tetap diam. Di belakang mereka, perkemahan besar yang ramai dengan aktivitas beberapa hari yang lalu benar-benar dibongkar dan hilang. Di depan mereka adalah hamparan laut kelabu tak berujung dan masa depan yang tidak pasti. Meskipun hanya 1/4 dari seluruh kontingen evakuasi yang berlayar ke selatan dari pelabuhan hari ini, cakupannya sangat luas. Melihat kapal-kapal yang menakutkan dan banjir tentara yang menaikinya, Sunny merasa sedikit kagum. Sangat mudah untuk percaya bahwa tidak ada yang dapat menghentikan kekuatan sebesar itu. Namun, dia lebih tahu. Setelah beberapa saat, Master Jet menghela nafas. Baiklah, sudah waktunya bagi kita untuk pergi. Berkumpul kembali dengan kohort Anda dan lanjutkan ke kapal yang Anda tugaskan. Anda tahu apa yang harus dilakukan jika konvoi menghadapi bencana di jalan. Cobalah yang terbaik untuk bertahan hidup. Jika kapal utama turun dan saya bersama itu, ikuti rantai komando. Vandal akan mengambil alih kepemimpinan atas perusahaan saat saya tidak ada. Master Randall meliriknya dengan muram dan meringis. Mudah-mudahan, aku tidak perlu melakukannya. Meskipun konvoi itu akan dipandu oleh utusan House of Night, tidak berarti semua kapal akan mencapai Antartika. Navigasi Angkatan Laut selalu berbahaya, dan sebagian besar Angkatan Darat pertama yang bangkit dan naik semuanya tidak berguna dalam pertempuran air. Termasuk cerah. Melirik rekan-rekannya untuk terakhir kalinya, dia melangkah melewati bayang-bayang dan muncul di dekat dermaga yang penuh sesak. Tidak sulit untuk menemukan anggota kelompoknya, karena kebanyakan orang memberi mereka sedikit ruang untuk menghormati. Berjalan ke arah mereka, dia mengenakan topeng percaya diri dan bertanya dengan nada santai, "Apakah kamu siap?" Semua orang mengangguk. Kecuali Lustre, yang tiba-tiba tampak khawatir. Sebenarnya aku belum pernah naik kapal. Aku tidak akan mabuk laut kan? Sunny menatapnya beberapa saat, lalu mengangkat bahu. Kamu seorang yang bangkit bukan? Bangkit seharusnya tahan terhadap hal-hal seperti itu. Jadi, kita lihat saja, kurasa. Wajah Lustre tertunduk. Dia berlama-lama selama beberapa saat dan menghela nafas. Entah bagaimana, aku merasa kamu tidak terlalu menyukaiku, Kapten. Sunny tidak menanggapi. Namun, Belle tiba-tiba menepuk pundak pemuda itu. Yah, aku, misalnya, sangat senang kau bersama kami. Rapede Alpha Nu, Om Lustre berseri-seri. Benar-benar. Pendekar pedang itu memberinya senyum ramah dan mengangguk tentu. Orang-orang sepertimu sangat berharga untuk dimiliki. Maksudku, sekali melihatmu, dan jelas bahwa kamu akan mati lebih dulu. Yang
Oleh karena itu, berarti itu bukan aku. Aku sudah merasa lebih baik. Pria muda itu memelototinya dan mengejek. Jangan bercanda seperti itu. Ini tidak lucu. Bella mengerjap beberapa kali. Aku tidak bercanda. Sementara itu, Sunny menggelengkan kepalanya dan berbalik untuk menyembunyikan senyumnya. Cukup bicara. Ayo pergi. Bersama-sama, mereka memasuki dermaga panjang dan bergerak menuju kapal yang jauh. Masa orang berpisah untuk membiarkan mereka lewat dan kemudian menutup di belakang mereka seperti air. Rasanya sedikit tidak nyata. Segera, masa baja padat dari kapal perang itu menutupi langit. Merasakan bayangan tebal memeluknya, Sunny tiba-tiba merasa sedikit lebih tenang. Dia melirik ombak abu-abu di bawah, menghela nafas, dan menginjak bentang lebar yang menghubungkan dermaga ke kapal besar. Beberapa detik kemudian, perut gelap ruang kargo menelan dia dan orang-orangnya. Begitu berada di atas kapal, kelompok itu berpisah untuk melakukan beberapa tugas. Kim, Lustre, dan Samara pergi untuk memeriksa perbekalan yang dialokasikan untuk kohort. Termasuk Rhino yang telah dimodifikasi yang telah disimpan dalam buayan khusus di salah satu ruang kargo kapal raksasa yang lebih kecil selama beberapa waktu. Karena mereka tidak memiliki akses ke sana sebelum hari ini, ada banyak pemeriksaan dan diagnosa yang harus mereka jalankan. Belle, Don, dan Quentin mengikuti salah satu petugas logistik kapal untuk mengamankan tempat tinggal bagi kelompok itu dan mendapatkan tanah, sementara Sunny pergi ke atas. Di sana, dia berjalan mendekati tepian dan bersandar pada pegangan tangga yang tinggi, memandang ke bawah ke permukaan air yang jauh. Bayangan pantai yang terlupakan dan laut yang gelap muncul dari kedalaman ingatannya, membuatnya menggigil. Saat Sunny menunggu armada berangkat, bayangannya menjelajahi kapal perang. Bahkan jika dia tidak akan terlalu berguna jika segerombolan makhluk mimpi buruk atau kengerian luar biasa dari kedalaman menyerang konvoi saat transit. Dia masih bertekad untuk mengingat setiap sudut dan celah peti mati baja raksasa ini. Untuk berjaga-jaga. Prospek menyerahkan nyawanya ke tangan orang asing tidak menarik bagi Sunny, paling tidak, tapi dia tidak punya banyak pilihan. Selama 2 hingga 3 minggu berikutnya, awak kapal perang dan Nightwalker yang bertanggung jawab atas konvoi akan memutuskan apakah mereka semua hidup atau mati. Kutukan. Sunny tiba-tiba sangat tidak senang dengan kenyataan bahwa dia tidak memperoleh kenangan yang berhubungan dengan renang yang kuat. Bahkan jika mereka hanya bisa memberinya ilusi aman, itu masih lebih baik daripada tidak sama sekali. Mungkin aku harus menjadikannya prioritas setelah kita mencapai Antartika. Saya ragu ini adalah terakhir kalinya saya harus melintasi air yang sangat banyak. Kalau dipikir-pikir, bukankah aneh kalau aku, dari semua orang, begitu mengabaikan pelayaran? Setelah menghabiskan begitu banyak waktu untuk mencoba melarikan diri dari laut yang gelap, bahkan orang bodoh pun akan belajar menghargai air. Tapi mungkin itu alasannya. Di Forgotten Shore, Sunny sudah sangat terbiasa menyamakan kedalaman dengan kematian. Dia tidak pernah menganggap laut sebagai hal lain karena itu. Perlahan-lahan, orang-orang tersesat terakhir dari pasukan evakuasi pertama naik ke Leviathan logam. Gerbang ruang kargo ditutup, palka diikat. Rantai besar bergetar saat jangkar diangkat. Seluruh kapal perang di bawahnya bergetar saat reaktornya yang perkasa mulai hidup. Perlahan pada awalnya, lalu semakin cepat dan semakin cepat, konvoi mulai bergerak. 40 gunung paduan dan baja berlayar ke depan, busur mereka memotong ombak seperti pedang raksasa. Ribuan orang bergerak dengan perut logam mereka, menghembuskan kehidupan ke dalam binatang besi itu.
sunyi tampak saat benteng pelabuhan perlahan tumbuh semakin kecil. Segera, pantai menjadi terselubung kabut keruh. Pasukan evakuasi pertama telah meninggalkan kuadran utara.